Perkenalkan, nama saya Reski Anugrah Putra, NIM 2030 Di sini saya membahas mengenai pemikiran tokoh filsuf Friedrich Nietzsche. Baik, langsung saja untuk penjelasannya saya mulai cekidot. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir pada 15 Oktober tanggal 25 Agustus tahun 1900. Dia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus, budaya, penyair, dan komposer. Dia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari eksistensialisme modern yang ateistis. Baik, untuk karya-karya beliau di sini dapat dilihat terdapat 14 karya beliau dari tahun ke tahun dan dari masa ke masa. Di sini saya mengambil 3 pemikiran dari Friedrich Nietzsche. Yang pertama, kehendak untuk berkuasa. Yang kedua, membunuh Tuhan. Yang ketiga, Übermensch. Baik, untuk pemikiran pertama di sini saya menjelaskan mengenai kehendak untuk berkuasa atau the will to power. Bagi Nietzsche, semua makhluk termasuk manusia menginginkan kekuasaan, tidak hanya menginginkan tetapi mengharapkan penambahan kekuasaan. Kehendak berkuasa adalah prinsip untuk menerangkan perilaku, khususnya perilaku yang tidak disukainya. Baik, untuk pemikiran kedua, di sini saya menjelaskan mengenai Übermensch. Kata Übermensch sesungguhnya ialah upaya mengajak kita paham akan sebuah kemanusiaan yang mampu melampaui manusia pada zamannya. Menjadi manusia pada perspektif Nietzsche belumlah cukup. Manusia masih perlu menuju ke lebih tinggi dari manusia. Gagasan utama dari Nietzsche adalah kehendak untuk berkuasa, di mana salah satu cara untuk menunjukkan kehendak untuk berkuasa ini diungkapkan melalui gagasannya tentang Übermensch. Ya, ini juga termasuk dalam materi yang pertama mengenai kehendak untuk berkuasa. Dalam kaitan erat dengan der Will zur Macht, Übermensch merupakan kemungkinan terbesar yang bisa dicapai seseorang berdasarkan prinsip itu. Pemikiran Übermensch lebih dilihat sebagai perjalanan pemikiran untuk melihat lebih jauh kemanusiaan manusia. Nietzsche hanya mengatakan tidak lagi percaya akan bentuk nilai adikodrati dari manusia dan dunia. Baik, untuk pemikiran ketiga dari Nietzsche, yakni adalah Tuhan telah mati. Para pencela Nietzsche, terutama teolog, tampaknya sangat terganggu dengan pernyataan Nietzsche bahwa Tuhan telah mati. Setelah ditelusuri dengan seksama dari berbagai pemahaman para penulis tentang Nietzsche terhadap pernyataan Tuhan telah mati, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya bukan Nietzsche yang membunuh Tuhan, tetapi para penganut agamalah yang telah membunuh Tuhan dalam perilaku kehidupannya. Yakni bahwa pernyataan dari Nietzsche ini mengatakan bahwa penganut agama yang melakukan hal-hal buruk dan yang telah dilarang dalam agama tersebut, mereka melakukannya, bahwa itu merupakan sesuatu yang mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati dan mereka lah yang membunuh Tuhan tersebut. Tetapi bagi Nietzsche adalah sesuatu yang tidak masuk akal apabila atas nama Tuhan orang berperang dan saling membunuh. Nietzsche juga mengatakan bahwa tidak ada moral yang berlaku umum, sehingga ia disebut sebagai anti moral. Untuk penjelasan terakhir di sini saya mengaitkan pemikiran Nietzsche dengan implementasi di Indonesia sekarang. Di sini saya mengambil satu pemikiran, yakni tentang pemikiran kehendak berkuasa. Seperti yang kita dengar, isu pada saat itu sempat ada isu wacana 3 periode terhadap presiden. Jika hal ini terjadi, akan terciptanya kepemimpinan seperti masa Orde Baru. Walaupun hal ini merupakan ilusi semata, namun jika tidak direspon akan terjadi perubahan pada konstitusi tersebut.
Kehendak menurut Nietzsche adalah sebuah efek pemerintah, efek menyatukan diri. Sejauh ia tersatukan, kehendak semacam itu akan memunculkan individu yang berdaulat, yang bisa memimpin dirinya sendiri. Ia tidak akan membutuhkan perintah dari luar, tidak memerlukan pegangan atau topangan, sandaran, dan hal lainnya untuk memijakkan kakinya. Maka manusia ideal yang dibayangkan Nietzsche adalah roh bebas.